Selamat datang di channel Dunia Kris. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita pada program Blog Kosuto. Dan kali ini kita akan membahas sebuah keris yang memiliki pamor banyak yang menyerupai, banyak yang bentuknya mirip. Sebenarnya bukan banyak ya, cuman ada beberapa varian pamor yang sama polanya, namun beda penamaannya. Seperti apa kerisnya? Mari kita bahas. Untuk sandangannya seperti ini. Ini sandangan khas Jogja dengan model pelokan dinamakan Wulan Tumanggal. Jadi untuk pelokannya dinamakan Gayaman Wulan Tumanggal atau biasanya Wulan Tumanggal saja. Seperti biasa kita akan mulai dari deder terlebih dahulu. Untuk deder ini masuk ke dalam model Putri Kinurung. Oke. Deder Putri Kinurung dengan bahan kayu cendana Jawa. Bahan kayu cendana Jawa. Detail garap lumayan rapi, lumayan detail, dan prodonya cukup dalam. Oke, Putri Kinurung ya. Yang dilengkapi juga dengan mendak Parijoto, bahan kuningan. Untuk model mendaknya ini dia model cetak ya, jadi dia mendak baru cetak. Untuk dedernya ini juga sepertinya baru karena dilihat dari proses garapnya ya, ini baru untuk dedernya. Dan untuk warangkonya, pelokannya ini lawasan beserta dengan pendoknya juga. Pendoknya ini juga lawasan, masuk ke dalam jenis bunton. Untuk kayu yang dimiliki oleh warangka ini adalah kayu cendana wangi. Terlihat jelas dari pamornya, dari serat kayunya dan kepadatannya. Ini masuk ke dalam kayu cendana wangi. Begitu untuk bagian pendok juga terdapat tatahan halus. Dan dengan kondisi pendok yang masih utuh, ujung juga utuh. Oke, seperti itu untuk tampilan sandangannya. Jadi untuk warangkanya sudah nyandang, sudah meriayani. Kalau untuk istilah Jogja, bahasanya adalah sudah meriayani. Jadi warangka dengan setelan Jogja, pakem Jogja, dan sudah siap simpan. Oke, seperti itu untuk sandangannya. Saatnya kita buka untuk isi dari warangkanya. Ya, seperti ini. Ini adalah jenis keris lurus.
jenis kris lurus dengan dapur sempaner. Karena dia hanya memiliki sekar kacang secara rincian ya. Secara rincian dia memiliki sekar kacang, lalu lambe gajah 1, jalen 1, dan pejetan. Serta dilengkapi juga pada bagian belakang yaitu gereneng. Nah, rincian dasar dan cukup sederhana. Ini masuk ke dalam kategori dapur sempaner. Untuk tangguh ini saya masukkan ke dalam tangguh Pajajaran karena melihat letak besi berada hampir di tengah antara sudut depan dan belakang, hampir seimbang. Lalu untuk corak pamor Pajajaran warnanya, dan saya melihat dari gulu melet yang terkesan panjang. Begitu. Lalu untuk dari segi pamor sendiri, di mana tadi di awal saya mengatakan bahwa kris ini memiliki pamor yang cukup banyak modelnya, tapi modelnya sama tapi memiliki nama atau penyebutan yang berbeda. Karena jika diperdalam lagi, juga setiap pamornya walaupun bentuknya mirip-mirip tapi terdapat perbedaan yang jelas. Oke, untuk kris ini masuk ke dalam pamor Raja Abolorojo. Bukan masuk ke dalam pamor Junjung Derajat. Oke. Nah, pamor Raja Abolorojo itu mirip seperti pamor Pandhita Bala Pandhita. Pembedanya setahu saya hanya pada jumlah titik temu. Jika Raja Abolorojo, maka hanya sudut temunya hanya sekitar 4-6 saja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sudut temu hanya sampai 6 saja. Begitu. Sedangkan untuk Pandhita Bala Pandhita, dia bisa lebih daripada Raja Abolorojo. Dia di sekitar 8 sampai dengan 10. Sampai dengan ujung. Jadi secara kerapatan lebih rapat daripada Raja Abolorojo. Itu untuk pamor Pandhita Bala Pandhita. Kemiripannya, bentuknya sama, polanya sama, hanya beda di titik temu. Lalu jika diperhatikan lagi, pola pamor seperti ini mirip seperti pamor Junjung Derajat, di mana pamor Junjung Derajat juga memiliki pola atau aksen menyerupai segitiga gunungan. Gitu. Namun yang berbeda, kalau Junjung Derajat ya lebih rapat, lebih jelas, tidak ada alur yang meliuk-liuk. Begitu. Itu untuk pamor Junjung Derajat ya. Jadi dia tidak ada yang memanjang seperti ini. Ditambah lagi pamor Junjung Derajat juga karakternya khusus. Pasti jika melihat pamor Junjung Derajat sudah ketahuan itu pamor Junjung Derajat. Hampir mirip seperti pamor Ujung Gunung, dimana kalau Ujung Gunung ada dua versi yang saya ketahui. Versi pertama itu yang garisnya ngumpul pada bagian ujung. Jadi titik temu antara sisi sebelah mengitari itu pada bagian ujung. Terus versi kedua itu yang seperti segitiga. Jadi memang benar-benar ujung dari gunung segitiga. Terus ada juga
Kalau model seperti ini, kalau ini tidak bertemu berarti masuknya ke dalam singkir, bisa masuk ke adep rambut. Itu tergantung model lebih spesifiknya lagi. Tapi secara pola memiliki kesamaan, yaitu pola garis-garis. Tidak ada pola dol-dol atau bulatan-bulatan atau pamor yang menggumpal. Jadi memang dia pola pamornya adalah serat pamor garis-garis. Begitu untuk Tangguh sudah tadi masuk ke Pajajaran, dapurnya Sempaner, pamornya Rojo Abolorejo. Oke, selanjutnya kita akan mengukur dimensi dan juga saya akan membuka dedernya supaya bisa dilihat bagaimana kondisi dari besi yang dimiliki oleh keris ini, serta kita juga akan mengukur dimensinya. Oke, dan ini adalah kondisi dari besinya. Oke, untuk secara ukuran panjang masih terlihat normal dan ukuran besarannya juga normal. Namun jika diperhatikan lebih dekat lagi, ada perbedaan material yang menandakan kemungkinan besinya adalah besi sambungan. Nah, sudah terlihat ya itu ya, di mana pamor berhenti pada 1/3, hampir setengah. Yang berarti dari mulai tengah hingga ujung itu adalah gantian atau sambungan. Jadi besi asli yang mungkin sudah korosi lalu patah lalu disambung. Namun jika melihat dari garapnya, ini rapi dan bagus garapnya. Sambungan bagus, bukan yang asal nyambung. Materialnya juga diperhatikan sungguh, di mana secara serat hampir mirip walaupun berbeda. Oke, itu secara besi. Nah, terlihat bukan gantian full karena masih ori untuk lubangnya, dan juga masih terdapat pamor yang memiliki pola sama dengan pamor pada bilah dan gonjonya. Itu bukan menandakan bahwa besi diganti secara utuh atau penuh, tapi hanya disambung saja pada bagian sepertiga besi asli dan sisanya adalah sambungan. Begitu. Itu secara besi. Dan untuk panjang sepertinya normal. Untuk panjang besi berada di 6,5 cm. 6,5 cm masih tergolong normal. Berarti memang keris ini disambung supaya tetap besinya disambung supaya tetap mengindahkan bentuk asli daripada kerisnya, walaupun memang besinya sambungan. Dalam artikan mengindahkan bentuk asli berarti tidak ingin merubah, hanya merekonstruksi saja, dikarenakan memang ada faktor usia di mana kondisi besi juga menjadi korosi dan mudah patah seperti itu. Jadi tidak ada niatan untuk mengganti atau membentuk ulang dengan bentuk yang bukan pakemnya seperti itu. Jadi monggo kembali ke panjenengan masing-masing, apakah masih mantap dengan keris yang memiliki besi sambungan atau tidak. Tapi secara keseluruhan memang
hanya direkonstruksi saja. Jadi dikembalikan ke model aslinya. Walaupun besi sudah patah. Demikian untuk posisi besi, panjang, dan juga kondisinya. Hal ini akan saya rapikan terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita akan coba ukur panjang bilahnya, serta saya akan sesi terakhir adalah pengolesan minyak untuk melihat karakter dari besinya. Begitu. Oke, sudah selesai saya rapikan. Dan untuk sesi selanjutnya, ini akan saya ukur untuk panjang bilah. Panjang bilah berada di 31,5 cm dan panjang gonjo berada di 8 cm. Jadi secara ukuran ini masuk ke keris normal karena masih di atas 29 atau 30. Walaupun ukurannya cukup kecil, tapi bukan masuk ke dalam keris kecil. Keris kecil berarti patrem dia. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya prosesi pemberian minyak. Nanti monggo bisa dibandingkan. Oke, ini kondisi di saat sudah saya beri minyak. Masuk ke dalam kategori material matang ya tempaannya. Oke, seperti itu. Jika ada yang berminat dengan kerisnya, bisa langsung kontak saya melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera di bawah di 0812 2969 9929, atau bisa kunjungi juga di Instagram ataupun di website resmi kami. Di sana juga terdapat banyak pilihan, dan untuk khusus sosial media kita tidak hanya sekedar menawarkan sebuah pusaka untuk dalih rawatkan, cuman di sana kita juga terdapat beberapa konten literasi dan edukasi dan juga sharing-sharing. Sekian untuk kesempatan pada video kali ini, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan semua yang senantiasa mengikuti dan juga mensupport channel Dunia Keris. Oke, demikian. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.